Untuk memulainya, terlebih dahulu kita akan mendengarkan suatu nasihat yang indah dari firman Tuhan. Renungan diambil dari buku Testimonies to Ministers, halaman 114. Mari kita sama-sama mengikutinya. Hamba Tuhan dalam pena inspirasi mengatakan sebagai berikut. Apabila kitab Daniel dan Wahyu dipahami dengan lebih baik, orang percaya akan memiliki pengalaman keagamaan yang sama sekali berbeda. Mereka akan diberikan kilasan gerbang surga yang terbuka, sehingga hati dan pikiran akan terkesan dengan karakter yang dikembangkan semua orang untuk mewujudkan berkat yang menjadi pahala orang yang suci hatinya. Tuhan akan memberkati semua orang yang akan berusaha dengan rendah hati dan lemah lembut untuk memahami apa yang diungkapkan dalam Wahyu. Buku ini berisikan begitu banyak hal yang besar dengan keabadian dan penuh kemuliaan, sehingga semua orang yang membaca dan menyelidikinya dengan sungguh-sungguh menerima berkat bagi mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nasihat firman ini kita melihat bahwa apabila kitab Daniel dan Wahyu dipahami dengan lebih baik, maka orang percaya ini memiliki pengalaman keagamaan yang sama sekali berbeda daripada sebelum dia mengenal kitab Daniel dan Wahyu ini. Mereka akan diberikan kilasan surga terbuka di hadapan mereka, dan berkat akan diwujudkan kepada orang yang suci hatinya, yang mau mencari tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Namun ada syaratnya, saudaraku. Apa yang dikatakan di sini? Hanya orang-orang yang berusaha ya dengan sungguh-sungguh, yang rendah hati dan lemah lembut yang akan dibuat mengerti tentang kitab Wahyu ini. Karena ucapan berkat itu, ucapan berbahagia itu adalah hanya kepada mereka yang membaca, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat kitab Wahyu ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Kenapa? Karena saatnya sudah dekat. Dengan nasihat firman Tuhan ini, saya mengundang saudara-saudaraku semua, mari kita bertulut, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, terima kasih atas hari Sabat-Mu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih oleh karena tuntunan-Mu, kami boleh berkumpul kembali dalam webinar ini. Bapa, kami ingin diajar oleh-Mu Tuhan, untuk dapat mengerti akan rencana kasih-Mu di dalam kehidupan kami, melalui pelajaran sore hari ini dari hal 7 materai. Bapa, kami terbatas sebagai manusia berdosa. Oleh sebab itu, kami mohon Roh-Mu yang suci datang di dalam hati dan pikiran kami, untuk dapat membuat kami mengerti apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Biarlah Bapa, apa yang menjadi pelajaran bagi kami sore hari ini, boleh menjadi berkat keselamatan bagi kami semua. Ajarilah kami dengan rendah hati dan lemah lembut Bapa, supaya kami boleh dapat memperoleh ucapan berkat berbahagia itu. Kami serahkan seluruh acara kami, dari awal sampai kepada akhir, biarlah hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Teringat dosa dan pelanggaran kami yang begitu banyak, Bapa. Ampunilah kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa kami mohon, hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mulia, Juru Selamat menebus kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik pelajaran kita adalah berjudul meluruskan tafsiran 7 materai selaras Alkitab dan Roh Nubuat. Topik bahasan mengenai 7 materai ini akan kami bagi dalam 2 bagian. Kita membahas dari materai yang pertama sampai materai yang ke-6. Dan pertemuan untuk yang berikutnya akan dibahas materai yang ke-7 dan peristiwa-peristiwa
yang mendahului meterai yang ketujuh. Ada satu nasihat dari firman Tuhan dalam Acts of the Apostles halaman 582 dan 584. Pena Inspirasi mengatakan bahwa buku Wahyu ini diberikan untuk bimbingan dan kenyamanan sidang atau gereja. Banyak orang yang menolak untuk mencurahkan waktu mereka mempelajari akan misteri-misteri dari kitab Wahyu ini. Namun Tuhan tidak senang apabila umatnya menganggap seperti itu. Tuhan tidak suka seperti ini. Tuhan ingin supaya umatnya mengetahui kitab Wahyu ini. Kenapa? Karena kebenaran ini yang Yesus Kristus berikan adalah ditujukan kepada mereka yang hidup pada hari-hari terakhir sejarah bumi ini. Hari di mana saudara dan saya hidup, akhir zaman ini. Berarti pemahaman dari hal kitab Wahyu, khusus pada sore Sabat ini kita bahas tentang 7 meterai, adalah sangat penting bagi keselamatan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat dari hamba Tuhan ini, maka banyak sekali pengajaran-pengajaran yang berkembang luas di dalam dunia Masehi Advent hari ke-7 mengenai 7 meterai ini. Banyak pakar-pakar teologi yang mengajarkan pandangannya mengenai 7 meterai ini. Dan hal ini, pelajaran ini disambut oleh umat Masehi Advent hari ke-7 umumnya dengan baik sekali. Oleh sebab itu diajarkan atau datangnya daripada saudara-saudara pemimpin gereja. Sekalipun saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa di dalam roh nubuat kita tidak menemukan pernah dibahas secara terperinci pelajaran mengenai 7 meterai ini. Secara detail mengenai 7 meterai ini tidak terdapat di dalam roh nubuat. Oleh sebab itu, di dalam webinar ini dibawa terang dari kebenaran sekarang, pekabaran Elia bagi zaman ini, kita akan melihat bagaimana pelajaran mengenai 7 meterai ini yang diungkapkan oleh Nabi Elia ini akan meluruskan tafsiran-tafsiran 7 meterai yang sudah berkembang di tengah-tengah kita, supaya selaras dengan Alkitab dan roh nubuat. Salah satu pelajaran mengenai 7 meterai yang paling populer di antara umat Masehi Advent hari ke-7 adalah pandangan dari Pendeta Uriah Smith. Saudara-saudara sebagai pelajar nubuatan pasti sudah tidak asing mendengar nama Uriah Smith. Pendeta Uriah Smith mengatakan bahwa meterai ini, 7 meterai ini adalah pandangan 7 lambang atau gambaran peristiwa besar yang akan dihadapi umat Allah sejak kenaikan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali. Dan inilah gambarnya. 4 ekor kuda dengan penunggang-penunggangnya. Lalu lebih lanjut dikatakan bahwa 7 meterai ini sama dengan 7 sidang dari Wahyu pasal 2 dan 3 yang dimulai dari sidang Efesus sampai sidang yang ke-7 sidang Laodikia. Apakah benar seperti itu? Saya mengingatkan kembali kepada saudara dan saya sewaktu kita mengikuti webinar yang ke-14 yang membahas tentang penghukuman Wahyu pasal 4 dan 5. Di mana di sana ada takhta pengadilan. Dan di sana dibukakanlah kitab yang termeterai dengan 7 meterai. Dan dikatakan selanjutnya bahwa kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai akan membahas perkara-perkara umat kesucian semenjak dari kejadian dunia sampai kepada tutup pintu kasihan. Maka timbullah pertanyaan kepada kita apabila kita menerima atau mendengarkan pandangan dari Pendeta Uriah Smith bahwa pelajaran 7 meterai ini dimulai dari sidang era Kristen. Lalu bagaimana nasib dengan umat Tuhan sebelum era Kristen? Karena perkara-perkara mereka tidak diperiksa dan nasib kekal mereka tidak diketahui. Apakah hilang begitu saja? Ini pertanyaan yang penting yang harus kita jawab pada saat ini, saudaraku. Dan lebih lanjut lagi,
Pendeta Uriah Smith mengatakan bahwa kuda dan penunggangnya itu adalah malaikat-malaikat. Mahkota adalah kemenangan, panah itu adalah melambangkan sukses melawan kejahatan. Mari kita uji, saudaraku, pendapat ini. Bahwa kuda dan penunggang adalah malaikat. Sedangkan kita ketahui bahwa sidang Efesus sampai ke sidang Laodikia dalam catatan ilham dalam Wahyu pasal 2 dan ketiga memiliki cacat, saudaraku. Memiliki tuduhan dari Tuhan. Sidang yang tidak sempurna. Bagaimana mereka dilambangkan dengan malaikat? Lalu kemenangan apa yang diperoleh oleh sidang Efesus? Karena setelah kematian para rasul, mereka mati syahid, lalu sidang jatuh ke dalam zaman kegelapan agama. Kemenangan dan sukses apa melawan kejahatan, sedangkan sidang Kristen sendiri jatuh ke zaman kegelapan agama di abad pertengahan? Saudaraku, ini merupakan satu misteri. Tanpa Elia terlebih dahulu datang, maka kita tidak akan memahami kebenaran dari hal 7 meterai ini. Matius 17 ayat 11, Yesus mengatakan, memang Elia harus datang dan memulihkan segala perkara, termasuk perkara mengenai pelajaran 7 meterai ini. Oleh sebab itu, inilah misteri dari pertanyaan-pertanyaan yang kita akan menjawab pada sore hari ini. Kita akan memperoleh pencerahan dari hal 7 meterai ini. Mari kita datang kepada pertanyaan yang pertama. Apakah 7 meterai adalah sama periodenya dengan 7 jemaat di era Kristen, ya? Dan dimulai dengan sidang Kristen yang mula-mula, yaitu sidang Efesus? Apakah seperti itu? Nanti akan dijawab. Jika 7 meterai ini melambangkan 7 sidang, lalu mengapa hanya dilambangkan 4 ekor kuda saja? Lalu apa arti yang tepat dari 4 kuda itu? Kemudian, apa artinya mahkota? Anak panah, neraca, maut, jiwa-jiwa di bawah mezbah dalam meterai-meterai itu? Dan pertanyaan yang terpenting juga yang harus kita jawab, di meterai keberapakah saudara dan saya ini hidup? Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka karena kita mempelajari tentang 7 meterai ini, kita harus memahami lebih mendalam. Kitab yang termeterai dengan 7 meterai itu, apakah itu? Pasti sebagian dari kita bertanya, tidak penting mengenai 7 meterai. Yang penting berbuat baik, selamat. Saya mengajak saudara dan saudari pada Sabat sore ini untuk memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan pada Sabat sore ini. Apa artinya buku yang termeterai dengan 7 meterai itu? Apa kaitannya dengan keselamatan kita? Di dalam buku Acts of the Apostles, halaman 585, Nyonya White mengatakan bahwa angka 7 berarti kelengkapan. Saya ingin membawa kita kepada mengingatkan kembali tentang takhta penghukuman dalam Wahyu 4 dan 5. Saudara bisa mengikuti kembali dalam seminar kita yang ke-14 di link YouTube kami, Pekabaran Zaman Ini. Ya, di sana dijelaskan mengenai takhta pengadilan ini. Ini di gambar ini adalah takhta pengadilan ini. Inilah kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai di tangan kanan Bapa, Hakim yang agung itu. Apa itu kitab yang termeterai dengan 7 meterai? Manuskrip rilis volume 9 halaman 7 menjawabnya sebagai berikut. Kitab dengan 7 meterai berisikan sejarah dunia. Wahyu 5 ayat 1 sampai 3. Pada tangannya yang terbuka terdapat kitab itu. Gulungan sejarah pemeliharaan Allah. Sejarah nubuatan bangsa-bangsa dan sidang. Di dalam buku ini juga berisikan ucapan ilahi, kekuasaan Allah, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, keseluruhan nasihat simbolis mengenai kekekalan. Jadi di dalam buku ini adalah berisikan simbolis-simbolis mengenai kekekalan. Dan sejarah semua pemerintahan yang berkuasa dari bangsa-bangsa. Dalam bahasa simbolis, kembali diingatkan kepada kita, bahwa di dalam
kitab yang termeterai dengan 7 meterai ini terdapat apa? Bahasa simbolik, ya, gulungan pengaruh setiap bangsa, bahasa, dan orang-orang. Dari kapan, saudaraku? Ya, firman Tuhan mengatakan dari awal sejarah dunia sampai penutupannya. Berarti dari kejadian sampai tutup pintu kasihan. Inilah isi dari kitab yang termeterai dengan 7 meterai ini. Lebih lanjut, saudaraku, kita menjawab ya, bahwa ini bukanlah periode semenjak dari era Kristen. Dari semenjak kejadian dunia. Bukti yang lain, mari kita tanya kepada buku Christ Object Lessons halaman 294, paragraf 1. Hamba Tuhan mengatakan, jadi para pemimpin Yahudi membuat pilihan mereka. Keputusan mereka, salibkan dia, bebaskan Barabas. Dicatat dalam buku yang Yohanes lihat di dalam tangan dia yang duduk di takhta itu. Di tangan Bapa yang agung ini. Inilah tercatat perbuatan orang Yahudi, keputusan mereka. Buku yang tidak ada yang dapat membukanya. Keputusan ini akan muncul di hadapan mereka dalam hari di mana buku itu dibuka oleh siapa? Singa dari suku Yehuda. Siapa, saudaraku? Dialah pembela kita, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Kembali saya mengingatkan di sini, inilah majelis pengadilan itu. Majelis pengadilan yang bertugas sejak tahun 1844. Perbuatan orang Yahudi dicatat di dalam buku yang termeterai dengan 7 meterai. Betapa pentingnya kita untuk mengetahui apa yang terkandung rahasia-rahasia simbolis yang terkandung dalam kitab yang termeterai dengan 7 meterai ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, 7 meterai ini berarti kelengkapan pemeteraian umat Allah sejak dari kejadian dunia sampai kepada tutup pintu kasihan. Jadi bukan hanya di era Kristen. Ya. Inilah tafsiran yang perlu diluruskan supaya sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Mari kita lanjutkan. Mengapa pelajaran 7 meterai ini adalah sangat penting bagi kita yang hidup di akhir zaman ini? Saudara pasti mengetahui ceritanya di dalam Wahyu pasal 4 dan 5. Sewaktu salah seorang malaikat berseru dengan suara nyaring, bahwa tidak ada seorang pun, baik di sorga maupun di bumi atau di bawah bumi, yang layak untuk datang kepada Bapa dan mengambil kitab itu. Lalu menangislah Yohanes dengan amat sangat. Kenapa Yohanes begitu menangis? Karena dia tahu nasib dari umat Allah adalah bergantung atas keputusan yang akan dibuat apabila lembaran-lembaran meterai itu dilepaskan. Hiburan datang dari salah seorang tua-tua. Ya. Jangan engkau menangis, Yohanes, sebab singa dari suku Yehuda, tunas Daud itu telah menang. Dan dengan darahnya sendiri, ya kita lihat di gambar ini, anak domba yang seperti sudah tersembelih. Dialah yang satu-satunya yang layak ya, mendatang kepada Bapa dan mengambil kitab yang termeterai dengan 7 meterai ini, ya. Dan pada waktu dia mengambil kitab dan melepaskan meterai-meterainya, maka sidang ini pun mulai berjalan, mulai berlangsung. Mari kita datang kepada jawaban yang datang dari buku The Great Controversy halaman 490. Mengapa pelajaran 7 meterai ini sangat penting kita ketahui? Hamba Tuhan mengatakan, betapa hikmatnya pemandangan yang berhubungan dengan pekerjaan terakhir penebusan itu. Betapa hikmatnya. Betapa pentingnya keselamatan, ya, betapa pentingnya kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya. Semua yang terlibat di dalam urusan keselamatan. Betapa pentingnya. Sekarang ini, pengadilan sedang berlangsung di dalam tempat kudus di atas.
pekerjaan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kita tahu sebagai orang Advent dari kapan? Ya, dari 1844. Nyonya White mengatakan, segera, tak seorang pun tahu berapa lama lagi akan berlanjut kepada perkara orang yang masih hidup. Karena dari 1844 sejak pengadilan berlangsung dimulai orang yang sudah mati dari Adam. Di sini Roh Nubuat mengatakan akan berlanjut kepada orang hidup, tapi kita tidak tahu kapan. Tidak dikasih tahu. Di hadirat Allah yang dahsyat, hidup kita akan diperiksa. Pada waktu ini, di atas segalanya, penting bagi setiap jiwa untuk memperhatikan amaran juru selamat. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. Sudahkah saudara dan saya siap menghadapi hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu? Sudahkah kita bertahan berdiri dengan pemahaman kita yang lama? Kita berdiri di hadapan Allah yang hidup. Dia di hadapan suatu majelis pengadilan sorga untuk menghadapkan perkara kita. Makanya mengapa penting pelajaran ini bagi saudara dan saya? Kita berada dalam masa periode Grafirat contoh saingan. Saudara bisa ingat kembali pelajaran mengenai Grafirat waktu orang Israel melaksanakan? Apa yang mereka lakukan, saudara? Bisakah mereka bersantai-santai? Dengan demikian, di dalam Grafirat contoh saingan, Grafirat yang sesungguhnya pada hari ini, seharusnya kita lebih bersungguh-sungguh. Makanya nasihat berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, ini menjadi nasihat bagi kita yang lebih serius lagi pada saat ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk lebih jauh lagi, mari kita datang kepada pertanyaan, siapakah yang pertama sekali diperiksa perkaranya? Buku yang sama, The Great Controversy 483 mengatakan, pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang hidup di dunia ini. Pembela kita menghadapkan setiap kasus dari setiap generasi dan diakhiri dengan yang masih hidup. Jadi, pembukaan meterai ini dimulai dari generasi per generasi. Mulai dari mereka yang pertama sekali hidup di bumi ini sampai diakhiri dengan mereka yang hidup pada saat ini. Jadi, siapakah yang pertama sekali diperiksa? Dari semua penjelasan yang sudah kita ikuti? Ya, Firman mengatakan manusia pertama, yaitu Adam. Mari kita lanjutkan kepada rincian penjelasan dari pemecahan 7 meterai ini. Jadi, inilah suatu pelajaran yang sangat indah, yang sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Kita mulai secara terperinci membahas dari pemecahan 7 meterai, 6 meterai yang pertama, Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan, maka aku tampak sewaktu anak domba itu membuka salah satu dari meterai-meterai itu. Lalu kudengar, salah satu dari 4 binatang itu berkata seperti bunyi guntur, marilah dan lihatlah. Maka aku tampak dan tengoklah seekor kuda putih. Dan dia yang duduk di atasnya itu memiliki sebuah busur panah. Dan sebuah mahkota dikaruniakan kepadanya. Lalu keluarlah ia dengan kemenangan dan untuk memenangkan lagi. Dalam meterai yang pertama ini kita lihat ada kuda putih. Lalu yang duduk di atasnya punya busur panah. Dan mahkota dikaruniakan kepadanya. Lalu dia keluar untuk kemenangan dan memenangkan lagi. Apa artinya ini? Namun pertama sekali saya ingin mengajak saudara dan saya untuk memahami apa artinya kuda ini. Karena pengajaran dari Uriah Smith mengatakan bahwa kuda dan penunggang ini melambangkan malaikat.
Mari kita uji pengajaran ini. Apa arti dari 4 kuda ini? Karena ada 7 meterai tapi cuma 4 kuda. Kenapa tidak 7? Nah, angka 4 adalah lambang dari angka bumi ini. Kuda adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tetapi diperintah, ditunggangi, atau dikendalikan oleh manusia. 4 pengendara ini melukiskan pemerintahan atas ciptaan Allah. Maka kita lihat dalam gambar ini, kuda yang pertama itu adalah putih. Kuda yang kedua merah. Berubah lagi menjadi hitam, lalu semakin buruk menjadi kelabu. Jadi, pengendara kuda ini melukiskan pemerintahan manusia atas ciptaan Allah, atas kuda itu, atas bumi ini. Warna dari kuda-kuda dan perbuatan dari pengendara-pengendaranya, kita lihat warnanya berbeda-beda. Ini menunjukkan kemajuan dalam gelojo dan kejahatan. Ternyata dari lambang ini terlihat bahwa pemerintahan manusia atas bumi ini sama sekali tidak membawa kebaikan, saudara. Dosa telah meningkat berlipat ganda, maka kutuk demi kutuk pun telah dipertambahkan. Maka kita lihat di sini, kuda yang tadinya putih, dia menjadi merah. Merah dia menjadi hitam, dan hitam menjadi kelabu. Yang tadi pengendaranya memiliki mahkota, kemudian dia menjadi pedang, lalu neraca, dan yang terakhir maut. Nanti kita akan membahas secara rinci ya di dalam Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Saudara bisa mengikuti penjelasan yang lebih mendetail dalam buku The Sabbath Rods, volume 2 halaman 204 dan Traktat 15 halaman 37. Ini adalah pekabaran dari Elia zaman ini. Mari kita lanjutkan dengan membahas meterai yang pertama tadi. Jadi apa artinya 4 ekor kuda ini? Ini melambangkan bumi yang diperintah oleh manusia. Mari kita uji, apakah benar? Kita lihat bahwa kuda yang pertama putih. Kuda putih melambangkan bumi dalam keadaan yang murni, tidak berdosa dan penuh damai. Roh Nubuat mengatakan dalam Patriarchs and Prophets halaman 47, terdapat pohon-pohon dan berbagai jenis, banyak dari antaranya yang syarat dengan buah yang enak dan harum. Terdapat di sana pokok-pokok anggur yang menarik, yang menyajikan penampilan yang sangat elok, dengan tangkai-tangkainya yang menjalar, di bawah beban buahnya yang mempesona, dengan beraneka ragam warna yang sangat bervariasi. Inilah keindahan bumi pada saat penciptaan dunia. Lalu siapa pengendaranya? Kejadian 1 ayat 8. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi siapa pengendara, saudara? Pengendaranya adalah Adam. Kemudian apa artinya mahkota? Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Di sini Tuhan berfirman kepada manusia yang pertama untuk berkuasa atas segala ciptaan di bumi. Apa betul? Ya, ini firman yang mengatakannya. Lebih lanjut dalam buku The Patriarchs and Prophets halaman 44, setelah bumi dengan kehidupan binatang-binatang yang jinak, nggak ada yang buas, semuanya jinak, dan tumbuh-tumbuhan yang diciptakan dengan sempurnanya, dengan indahnya. Manusia, mahkota dari ciptaan Tuhan yang mulia itu, yang untuknya bumi yang indah disediakan, kepadanya diberikan kekuasaan atas semua yang dapat dilihatnya. Apa yang dilihat Adam, itulah wilayah kekuasaannya, sebagai raja dari segala ciptaan pada waktu itu. Jadi apa artinya mahkota, saudaraku? Ya, mahkota adalah kekuasaan untuk memerintah, raja dari semua ciptaan Allah.
Mari kita lanjutkan. Lalu apa artinya busur panah? Di dalam Mazmur 127 ayat 4, seperti anak panah, demikianlah anak-anak pada masa muda. Di dalam Kejadian 3 ayat 20 kita lihat firman di sana bahwa Hawa diciptakan menjadi teman bagi Adam, dan melalui Hawa akan lahir anak-anak Adam. Maka dikatakan Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Oleh sebab itu, busur panah ini adalah alat bagi Adam untuk menaklukkan dan memenuhi bumi dengan manusia. Busur ini melambangkan Hawa. Jadi sangat jelas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini keadaan kuda yang pertama ini. Putih, bumi yang penuh dengan keindahan, dengan raja ciptaan yang adalah Adam, yang diperintahkan untuk menguasai bumi, untuk menaklukkan, yang mengisinya, memenuhi dengan manusia, keturunan-keturunannya. Kita melihat di sini bahwa meterai yang pertama ya adalah dimulai dari Adam sampai kepada air bah. Mari kita lanjutkan kepada meterai yang kedua. Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Dan setelah ia membuka meterai yang kedua, aku dengar binatang yang kedua itu mengatakan, marilah dan lihatlah. Dan keluarlah seekor kuda yang lain yang merah warnanya. Maka kepada orang yang duduk di atasnya itu, dikaruniakan kuasa untuk mengambil perdamaian dari bumi, sehingga mereka saling membunuh satu sama lain. Dan sebilah pedang yang besar dikaruniakan kepadanya. Meterai yang kedua ini kuda merah. Penunggangnya memiliki pedang di tangannya untuk mengambil perdamaian dari bumi. Apa arti simbol-simbol ini? Mari kita ikuti selanjutnya. Merah, sebagaimana kita sebagai pelajar Alkitab tahu bahwa merah artinya pertumpahan darah. Berarti meterai kedua ini, kita lihat kuda dan penunggangnya ini, menunjukkan periode di mana pembunuhan dan peperangan pecah di antara bangsa-bangsa. Kapan munculnya bangsa-bangsa? Kita tahu bahwa setelah air bah, Nimrod mempengaruhi banyak orang untuk membangun menara Babel. Lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga muncullah berbagai macam bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Sehingga mereka tidak bisa berjalan bersama-sama. Mereka mulai terpecah-pecah. Maka timbullah peperangan di antara mereka. Bangsa yang satu melawan bangsa yang lain. Jadi periode meterai kedua, ini adalah periode di mana orang mulai atau bangsa yang satu mulai berperang terhadap bangsa yang lainnya. Kalimat yang mengatakan bahwa mengambil perdamaian dari bumi. Di sini menyatakan bahwa bumi ada kedamaian sebelum kuda merah. Nah, kita melihat sebagaimana yang diajarkan oleh pendeta Uriah Smith bahwa meterai yang pertama dimulai dari sidang Kristen. Apakah ada perdamaian sewaktu zamannya sidang Kristen di meterai yang pertama itu? Tentu tidak, saudaraku. Bagaimana mungkin damai? Sebab rasul-rasul dan orang Kristen mengalami penganiayaan. Mereka dikejar-kejar untuk dibunuh. Jadi tidak ada damai pada waktu bumi di masa era perjanjian baru. Yaitu suatu pendapat yang umum diajarkan di antara kita mengenai 7 meterai itu benar-benar tidak diilhami. Tidak berdasarkan Alkitab, bahkan Roh Nubuat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, perdamaian itu ada sebelum meterai yang kedua. Kapan itu? Pada meterai yang pertama. Kondisi bumi masih putih dengan kuda putih lambangnya. Masih murni, masih suci, masih indah. Belum dirusak oleh air bah. Bumi masih sangat indah, saudaraku. Walaupun sudah ada dosa, tapi sebelum air bah itu masih sangat indah. Jadi dikatakan di sini, penunggangnya ini memiliki kuasa untuk mengambil perdamaian dari bumi, menunjukkan bahwa bumi sebelum meterai yang kedua adalah penuh damai. Mari kita lihat, manakah periode meterai yang kedua? Meterai yang kedua ini adalah dimulai setelah air bah. Ya, setelah dari menara Babel sampai kepada Abraham. Mari kita lanjutkan kepada meterai yang ketiga, Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6.
Dan setelah ia, ya anak domba, membuka meterai yang ketiga, aku dengar binatang yang ketiga itu mengatakan, marilah dan lihatlah. Dan aku tampak adalah seekor kuda hitam. Dan orang yang duduk di atasnya itu memiliki sepasang raja timbangan di tangannya. Maka aku dengar suatu bunyi di tengah-tengah empat binatang itu mengatakan, secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar harganya. Tetapi perhatikanlah olehmu, agar minyak dan air anggur jangan engkau rusakkan. Apa artinya? Kuda yang ketiga ini kuda hitam? Apa artinya neraca timbangan? Apa artinya secupak gandum sedinar harganya dan jangan merusakkan minyak dan air anggur? Mari saya ngajak kita untuk mengikuti penjelasan ini. Kuda hitam adalah keadaan bumi pada masa kegelapan rohani. Masa penyembahan berhala yang merajalela di mana-mana. Bukti di dalam Alkitab, saudara bisa baca dalam Kejadian 11 ayat 31 dan 12 ayat 1, di mana Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, nenek moyangnya, untuk pergi ke suatu negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepada Abraham. Jadi kita melihat di sini bahwa hanya Abraham dan Lot yang menyembah Allah. Sedangkan manusia zaman itu menyembah berhala. Dan masa meterai kuda hitam ini, waktu di mana manusia kehilangan pengetahuan tentang Allah. Dan pada masa ini juga Allah memanggil Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel. Apa artinya timbangan? Kalau kita melihat timbangan, pasti pemikiran kita, logika kita, pasti akan berhubungan dengan perekonomian, bukan? Ya, Alkitab mencatat di dalam Yesaya 23 ayat 8, siapakah yang membicarakan ini menentang Tirus, kota yang dimahkotai itu, yang para saudagarnya adalah bagaikan penghulu-penghulu, yang para pedagangnya adalah orang-orang yang dihormati di bumi. Di sini Alkitab mencatat bahwa Tirus adalah pusat perdagangan dunia, di mana penghulu-penghulu dan saudagar-saudagar yang ahli perdagangan datang dari sana. Lebih lanjut dalam buku Essential Knowledge, The Phoenician volume 1, halaman 69 mengatakan, orang-orang Venesia menyebarkan daerah-daerah perdagangan mereka meliputi seluruh Laut Tengah, bahkan sampai ke seluruh negeri-negeri yang lain. Kebutuhan dagang dan jual beli mendorong mereka untuk menyempurnakan alfabet. Jadi pada zaman periode kuda hitam ini, orang mengenal perdagangan, mencari kekayaan, menambah kekayaan mereka dengan cara berdagang. Dan untuk mendukung usaha mereka ini, maka pengetahuan akan alfabet pun mulai diperkenalkan. Mereka mulai menyempurnakan alfabet, ya, angka dan huruf. Ya. Kita tahu Tirus dan Sidon adalah pusat dari perdagangan utama dunia pada zaman itu. Dan pada masa ini juga orang mulai mengenal huruf dan angka. Kita lihat di sini, kapan mulainya periode meterai yang ketiga? Meterai yang ketiga dimulai dari Abraham sampai ke masa Romawi. Mari kita lanjutkan kepada arti dari jangan merusakkan minyak dan air anggur. Apa artinya minyak? Dalam buku Christ Object Lessons halaman 406, minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Baca juga di dalam Testimonies to Ministers halaman 188. Apa artinya anggur? Saudara dan saya pasti sepaham bahwa ini adalah melambangkan darah Kristus. Dan bahwa kehidupan itu ada di dalam darah, berarti anggur ini adalah melambangkan kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 63. Perintah jangan merusakkan minyak dan anggur, artinya tidak akan ada gangguan terhadap Alkitab. Karena dalam masa periode kuda hitam ini, dalam meterai yang ketiga ini, Alkitab mulai ditulis. Kita lihat ya, selama masa kuda hitam ini, meterai ketiga di mana Allah memanggil Israel. Lalu Musa mulai menulis Alkitab. Jadi itulah waktu bagi Allah yang tepat untuk memberitahukan perlindungan terhadap Alkitab. Tidak ada gangguan sama sekali pada waktu Alkitab ditulis. Kalimat yang mengatakan secupak gandum sedinar harganya dan 3 cupak jelai sedinar harganya. Penjelasan yang lebih mendetail terhadap kalimat ini
saya mengajak saudara untuk mengikuti kembali webinar kami, webinar yang ke-7. Di sana membahas tentang perumpamaan Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 di link YouTube kami, Pekabaran Bagi Zaman Ini. Di sana saudara akan menemukan penjelasan yang mendetail. Kalimat secupak gandum 1 dinar harganya, 3 cupak jelai 1 dinar harganya. Baik saudaraku, materai yang ketiga kita telah lewati, kita datang ke materai yang keempat. Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan setelah anak domba, ya, Yesus membuka materai yang keempat. Aku dengar suara binatang yang keempat itu mengatakan, marilah dan lihatlah. Maka aku tampak ada seekor kuda kelabu, Pero. Dan orang yang duduk di atasnya itu Maut namanya. Maka neraka itu mengikutinya. Maka kuasa dikaruniakan kepada keduanya atas seperempat bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan kematian dan dengan segala binatang yang di bumi. Saudara perhatikan di sini simbol-simbol yang ada di materai yang keempat ini. Kuda-kuda kelabu atau Pel, ya, pucat. Orang yang duduk di atasnya dikasih nama Maut. Neraka mengikutinya. Dia dikasih kuasa untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, dengan kematian, dan segala binatang di bumi selama seperempat bumi. Apa artinya simbol-simbol ini? Mari kita ikuti penjelasannya. Kuda kelabu, ya, bumi dalam warna kelabu ini. Ini adalah warna yang tak dapat digambarkan. Sama dengan binatang yang tak tergambarkan dari Daniel pasal 7 ayat 7 dan 8. Kenapa binatang yang tak tergambarkan ini adalah Romawi kafir? Ya. Karena Romawi kafir ini adalah masa di mana puncak penyembahan berhala itu. Dia mencampurkan antara kekafiran dan kekristenan. Undang-undang negaranya ini tidak jelas. Dia kafir tapi menyebut Kristen. Inilah yang digambarkan dengan warna kuda kelabu. Maut artinya penganiayaan. Jadi Romawi, kerajaan Romawi ini membunuh ribuan orang. Khususnya orang-orang Kristen. Dalam hal pembahasan 7 materai ini, dia membunuh orang-orang Kristen. Nah, seperempat bumi. Romawi diizinkan menganiaya orang Kristen selama seperempat umur bumi. Setelah itu, setelah seperempat bumi ini, maka kekuasaannya mulai menyusut. Mari kita mulai menghitung seperempat bumi ini. Karena kita tahu bahwa bumi ini berumur 6.000 tahun. Maka kita akan membagi 6.000 tahun dengan 4. Seperempat bumi, 6.000 kali seperempat sama dengan 1.500. Atau 1.500 tahun lamanya. Kapan dimulainya? Kapan Romawi mulai membunuh orang Kristen? Yang pertama adalah yang menjadi korban adalah Yohanes Pembaptis. Sampai kepada, kalau kita hitung 1.500 tahun ke depan, kira-kira tahun 1530 tarik Masehi, di sana diadakan suatu perjanjian Augsburg antara Luther dengan kekuasaan kepausan yang berkuasa pada waktu itu. Di mana Luther mengumumkan untuk memisahkan diri dengan kepausan. Jadi 1.500 tahun ini dimulai dari sejak Yohanes Pembaptis sampai tahun 1530. Kita melihat bahwa periode materai yang keempat ini adalah periode Yohanes Pembaptis sampai kepada perjanjian Augsburg. Mari kita lanjutkan kepada materai yang kelima. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dan setelah ia membuka materai yang kelima, aku tampak di bawah mezbah jiwa-jiwa dari mereka yang telah mati dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang dipegangnya. Maka mereka itu berseru dengan suara besar katanya, berapa lama lagi ya Tuhan yang suci dan benar? Belum juga engkau mengadili dan membalas semua darah kami ke atas mereka yang tinggal di bumi. Maka kepada masing-masing mereka itu dikaruniakan sehelai jubah putih. Dan dikatakan kepada mereka, bahwa mereka harus beristirahat sedikit masa lamanya, sampai hamba-hamba sesama mereka juga dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti mereka itu kelak
digenapi. Kita perhatikan di sini, di dalam meterai yang kelima ini, ada jiwa-jiwa yang berseru dari dalam mesbah. Kemudian dikatakan mereka berseru. Apa yang diserukan? Supaya Allah memperhatikan mereka. Kapan engkau membalas darah kami atas orang-orang yang sudah membunuh mereka ini? Lalu dikatakan, dijawab kepada mereka, mereka harus beristirahat sedikit masa lamanya. Sampai hamba-hamba Allah, masih ada juga yang dibunuh seperti mereka, masih mati syahid seperti mereka, akan digenapi. Dan mereka ini akan dikaruniai apa? Jubah putih. Apa artinya simbol-simbol ini, saudaraku? Mari kita ikutin penjelasannya. Jiwa-jiwa yang dibawa mesbah, mereka ini sudah mati ketika meterai kelima dibuka. Berarti, mereka ini adalah orang-orang yang mati syahid sebelum meterai yang kelima. Kapan itu? Meterai yang keempat tentunya. Mesbah artinya pembaharuan iman, penyembahan dan reformasi. Kalau kita baca Kejadian 8 ayat 20, 12 ayat 8, dan 35 ayat 14, di sana Abraham, Ishak, Yakub, mereka mempersembahkan persembahan di mesbah. Mereka mengadakan pembaharuan iman. Mereka mengadakan perbaktian, ucapan syukur. Dibangunlah mesbah itu. Jadi, jiwa-jiwa yang berseru ini adalah bukan berarti orang mati bisa berseru kepada Tuhan. Tentu tidak. Karena pasti akan bertentangan dengan Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang mati tidak akan bisa berhubungan dengan orang hidup. Mereka tidak tahu apa-apa. Kembali saya ingatkan bahwa kita sedang membicarakan tentang simbol. Artinya bahwa periode mati syahid ini dari meterai yang keempat akan berlanjut sampai ke meterai yang kelima. Ini, meterai yang kelima ini adalah meterai di mana reformasi Protestan terjadi. Mulai jatuhnya Roma dan mulai pembaharuan rohani dan pemulihan peribadatan yang benar. Memang benar, sejak 1530, Luther sudah mengadakan perjanjian dengan kekuasaan kepausan untuk menghentikan penganiayaan terhadap umat Tuhan. Sudah berkurang, tapi masih tetap berlangsung, belum berakhir. Di bawah meterai yang kelima, masih tetap ada mati syahid orang-orang yang mengikuti Tuhan, masih terus berlanjut. Tapi janji kepada mereka dari Tuhan, ya, dikatakan dalam kalimat itu, berapa lama ya Tuhan engkau membalas kepada orang-orang yang hidup itu? Yesus menjawab kepada mereka, Tuhan menjawab bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lamanya, sampai hamba-hamba sesama mereka juga dibunuh seperti mereka akan digenapi. Adalah bukti bahwa penganiayaan mati syahid dari meterai yang keempat adalah masih berlangsung sampai kepada meterai yang kelima. Lalu setelah itu, apa yang terjadi? Penghukuman dimulai. Jadi, penghukuman di dalam surga tidak akan dimulai sebelum genap meterai yang kelima. Dan setelah itu, berhentilah penganiayaan itu. Jubah putih atau pakaian putih diberikan kepada mereka, ini menunjukkan bahwa mereka itu pantas memperoleh hidup yang kekal. Dan melihat periode meterai yang kelima ini di masa mulai dari perjanjian Augsburg sampai kepada tanda-tanda zaman. Kita lanjut kepada meterai yang ke-6, Wahyu 6 ayat 12 sampai 13. Dan aku tampak setelah ia membuka meterai yang ke-6, maka heran, terjadilah suatu gempa bumi yang besar. Dan matahari menjadi hitam oleh suatu kain kabung, dan bulan menjadi darah. Dan bintang-bintang di langit berguguran ke bumi. Bahkan seperti pohon ara meluruhkan buah-buahnya sebelum waktunya apabila ia itu diguncangkan angin yang kencang. Apa artinya meterai yang ke-6 ini? Nah, kita lihat gambarnya. Ya. Ada gempa bumi, ada gerhana matahari dan bulan, dan bintang berjatuhan. Kita sampai kepada meterai ke-6 ini adalah periode waktu ke-6 membawa hari besar Allah. Murka anak domba itu menghantarkan kita sampai kepada akhir dunia. Yesus meramalkan di dalam Matius pasal 24 ayat 29,
segera sesudah siksaan pada masa itu, segera sesudah kekuasaan kepausan berakhir, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Ini adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman. Saudara dan saya pasti sepakat, bukan? Bahwa meterai yang ke-6 ini membicarakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Di dalam The Great Controversy lebih jelas dikatakan di sana ya, di halaman 304, 306, 333 mencatat ya, Tuhan memberikan penjelasan di sini dengan ilham dalam Roh Nubuat bahwa gempa bumi ya Lisbon 1 November 1755, gerhana matahari dan bulan 19 dan 20 Mei 1780, bintang-bintang berjatuhan 13 November 1833, menggenapi kata-kata firman dalam Wahyu pasal 6 ini. Jadi kita lihat pada meterai keberapakah kita hidup saat ini, saudaraku? Melihat akan kenyataan kebenaran ini bahwa kita sedang hidup dalam masa periode meterai yang ke-6. Mari kita lanjutkan ayat dari meterai yang ke-6 selanjutnya, ayat 14 sampai 17. Maka langit menghilang seperti sebuah gulungan surat apabila ia itu tergulung, dan setiap gunung dan pulau berpindah keluar dari tempatnya. Maka segala raja di bumi dan orang-orang besar dan orang-orang kaya dan para panglima dan orang-orang perkasa dan setiap hamba maupun setiap orang yang merdeka, sekalian mereka menyembunyikan dirinya di dalam gua-gua dan di dalam batu-batu gunung, sambil mengatakan kepada gunung-gunung dan batu-batu karang itu, timpalah kami dan sembunyikanlah kami dari wajah Dia yang duduk di atas takhta itu dan dari murka anak domba itu, karena hari besar murkanya itu sudah tiba. Maka siapakah yang dapat tahan berdiri? Jadi meterai yang ke-6 ini membawa kita sampai kepada murka anak domba ini. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Meterai yang ke-6 ini membawa kita dari tahun 1755, kegenapan tanda-tanda zaman ini, sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita melihat bahwa dalam ayat-ayat di meterai yang ke-6 ini menggambarkan nasib, ketakutan, pikiran yang terpukul dari semua orang yang tidak mampu berdiri dari hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Demikianlah halnya bahwa sementara 4 meterai yang pertama membawa kita melewati periode di mana perbuatan-perbuatan manusia akan dinyatakan, maka 3 periode yang terakhir itu, mulai dari meterai yang ke-5, ke-6, dan ke-7, akan membawa kita melewati hari Allah, yaitu hari di mana kebenarannya dan perbuatan-perbuatan Allah akan dinyatakan. Kita perlu mencatat di sini bahwa meterai-meterai ini saling meliputi antara satu dengan yang lainnya. Ya, oleh sebab itu meterai yang ke-6 ini meliputi kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita bisa melihat bahwa meterai pertama, contohnya keadaan bumi yang indah, masih juga kita merasakan sebagian bumi. Keindahannya masih ada sampai sekarang, keindahan Eden itu. Kemudian peperangan di meterai yang kedua masih berlangsung terus sampai sekarang. Pecah perang di mana-mana. Dan penyembahan berhala, perdagangan, dan ilmu pengetahuan mengenai angka dan huruf berkembang pesat sampai sekarang ini. Dan tanda-tanda langit pun kita bisa rasakan sampai saat ini. Jadi kita melihat di sini bahwa meterai-meterai ini saling meliputi satu dengan yang lainnya. Dan semuanya akan berakhir sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita melihat di gambar nubuatan ini, kita kilas kembali pada waktu anak domba ini, ya, imam besar kita Yesus Kristus mengambil kitab yang termeterai ini dengan 7 meterai, maka dimulailah persidangan pengadilan penghukuman. Ya, kita tahu mulai 1844. Dibuka meterai yang pertama, inilah periode dari sebelum air bah Adam. Dunia yang masih putih. Kemudian dibuka meterai yang kedua oleh anak domba,
periode kuda merah, periode kuda hitam yang ketiga, dan kuda kelabu yang keempat. Kemudian ada jiwa-jiwa di bawah mezbah, kemudian tanda-tanda zaman. Kita berada di zaman yang sangat serius, saudaraku. Kita berada di masa-masa yang penting dalam hidup kita, di mana hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu akan kita hadapi. Siapkah saudara? Siapkah saya? Pelajaran ini kiranya menguatkan kita. Maka kita sampai kepada kesimpulan. Yang pertama, bahwa pembukaan kitab yang termeterai dengan 7 meterai itu menandakan dimulainya sidang pengadilan pada tahun 1844 di bilik yang maha suci di sorga, yang memeriksa segala perkara umat Tuhan sejak dari Adam sampai tutup pintu kasihan. Yang kedua, bahwa kuda melambangkan bumi yang ditunggangi atau diperintah oleh manusia, sehingga yang tadinya dalam kondisi suci dan murni menjadi buruk dan terburuk, yaitu putih, merah, hitam, dan kelabu. Meterai yang pertama, ya, yang ketiga, meterai yang pertama dimulai dengan mereka yang pertama kali hidup di bumi. Bukan dimulai dari masa gereja Kristen yang mula-mula seperti yang diajarkan selama ini. Inilah yang perlu diluruskan, saudaraku. Sebab tidak ada damai dalam sejarah meterai yang pertama dalam sidang Kristen. Orang Kristen sendiri pun dianiaya dan dibunuh. Yang keempat, bahwa meterai kedua dimulai dengan zaman pecahnya perang antara bangsa melawan bangsa. Itu setelah rubuhnya Menara Babel karena kekacauan bahasa mereka. Mari kita lanjutkan. Poin berikutnya, meterai ketiga adalah zaman penyembahan berhala. Zaman di mana orang mulai mengenal alfabet dan perdagangan. Meterai yang keempat dan kelima adalah zaman pemerintahan Romawi kafir dan agama. Mati syahidnya orang-orang Kristen. Meterai yang keenam adalah zaman terjadinya tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu segera akan terjadi. Meterai ini akan meliputi sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan terakhir, pada saat ini kita berada di periode meterai yang keenam. Jadi inilah pelajaran topik kita mengenai meluruskan tafsiran 7 meterai berdasarkan selaras dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.